Saudara, perkembangan kasus COVID-19 kembali terjadi di salah satu lingkungan universitas yang ada di Kota Banda Aceh. Puluhan mahasiswa yang ada di Universitas Syah Kuala Banda Aceh terindikasi COVID-19 setelah petugas melakukan tracing di asrama mahasiswa. Lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi di salah satu kampus yang ada di Kota Banda Aceh. Universitas Syah Kuala kembali mendeteksi puluhan mahasiswa yang positif terpapar virus COVID-19. Hal ini terjadi berdasarkan adanya pengecekan tracing yang dilakukan petugas kesehatan di asrama mahasiswa Universitas Syah Kuala. Dari sekitar 100 mahasiswa yang dilakukan tracing, 60% diantaranya positif terpapar virus mematikan ini. Wakil 1 Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Marwan, menjelaskan bahwa 60% mahasiswa yang terkonfirmasi kasus COVID-19 ini diketahui setelah dilakukan pengecekan tracing di asrama mahasiswa Universitas Syah Kuala. Sementara itu, mahasiswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini harus menjalani masa isolasi di asrama dan beberapa di antaranya juga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ada 102 orang yang kita tracing, kita swab PCR. Nah, ternyata hasilnya 60 orang itu 69% positif. Nah, karena sudah ini keadaan seperti itu, kemudian kami kan menindaklanjuti, kita pisahkan kita isolasi yang mereka yang positif ini. Hingga saat ini pihak kampus Universitas Syah Kuala telah memberhentikan kegiatan pembelajaran secara luring sampai tanggal 20 Februari mendatang. Dari Banda Aceh, Hidayatullah, TVRI melaporkan. Sebanyak 60 mahasiswa Universitas Syah Kuala terpapar COVID-19 berdasarkan hasil swab yang dilakukan oleh pihak kampus. Dan untuk membahas hal ini, saat ini kita telah terhubung bersama dengan Wakil Rektor 1 Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Profesor Insinyur Marwan melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Assalamualaikum, selamat sore. Baik, Prof, kita tahu bahwasanya pembelajaran tatap muka ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu dan ini kemudian ditemukan kasus baru positif COVID-19. Ada 60 mahasiswa ini, Prof, yang terkonfirmasi. Sebenarnya bagaimana keadaan lingkungan kampus selama pembelajaran secara tatap muka ini dilakukan sehingga ini puluhan mahasiswa yang terpapar COVID-19, Prof? Ya, selama proses pembelajaran yang sudah kita mulai sejak 17 Januari yang lalu, ini kita laksanakan secara luring. Nah, dalam proses ini kita tentunya terus mensosialisasi dan mengajak semua mahasiswa terutama dan dosen untuk menjalankan prokes kesehatan ya. Namun juga kita sadari interaksi-interaksi yang terjadi kan tidak hanya di dalam kampus, juga dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga pada beberapa hari yang lalu ada satu kasus yang melapor, kemudian kita tracing ya. Sehingga dapatkanlah data seperti laporan tadi ya, ada 60 dari 102 yang kita tracing itu terpapar positif COVID-19. Ya, baik Prof. Marwan, ini terkait dengan ditemukannya puluhan mahasiswa yang terpapar COVID-19. Apakah ada baik dari pihak dosen maupun mahasiswa ini yang menjalani isolasi mandiri? Ya, selama ini data yang kita punya, dosen dan tendik tidak ada yang terpapar ya selama 2 bulan terakhir ini. Jadi kami juga agak terkejut mahasiswa tiba-tiba sebanyak ini yang terpapar ya. Dan tentunya kita sudah menindaklanjuti dengan mengisolasi ya di blok asrama yang berbeda ya kepada anak-anak kita yang terpapar ini. Kita berikan layanan kesehatan juga dukungan yang lain ya. Dan dari sini juga kami sudah melakukan tracing berikutnya ya. Dari kemarin setelah pada tanggal 7, kita pada tanggal 8 juga kita tracing, itu ada 67 orang kita tes, itu masih tinggi juga, ada 9 orang yang terpapar positif ya setelah itu. Oke, baik Prof, ini sudah ada penambahan kembali ya, kita konfirmasi kembali ada penambahan kembali, ada 9 orang mahasiswa yang kemudian terkonfirmasi positif COVID-19 dan pembelajaran kemudian dilanjutkan secara daring. Nah, ini dari pihak kampus sendiri bagaimana nih Prof dalam pembelajaran daring? Apakah sejumlah bantuan, mungkin bantuan kuota internet yang sebelumnya sudah diberikan kepada mahasiswa dalam pembelajaran daring ini akan kemudian diberikan lagi, Prof? Ya, untuk bantuan pembelajaran tentunya kita menyediakan akses internet terutama untuk anak-anak kita yang di asrama mahasiswa ya. Sedangkan bantuan kuota ini belum ada keputusan dari kementerian apakah akan ada lagi ya. Karena tentunya ini kita akan ikut kebijakan dari kementerian kalau memang nanti harus kita berikan kuota.
Sedangkan untuk dosen sendiri untuk proses pembelajaran kita sudah berlangganan Zoom sejak tahun lalu, itu yang masih berlaku sampai September 2022 ini. Iya, Prof, ini terkait dengan tracing yang dilakukan. Seperti apa upaya tracing yang dilakukan oleh pihak Satgas mungkin untuk bagi lingkungan mahasiswa sebelumnya ini, Prof? Ya, kita punya tim medis ya, dengan Rumah Sakit Pendidikan USK, kemudian lab infeksi ya, ini bersama-sama melakukan tracing dari kasus-kasus positif ya. Hari ini juga kita sudah men-tracing lagi dari kasus 9 kemarin, namun hasil kita belum dapatkan, ya kita doakan ya tidak meningkat lebih jauh ya. Karena kami juga menginginkan dalam 2 minggu ke depan ini bisa lebih aman situasi sehingga kita bisa memulai kembali proses pembelajaran secara luring insya Allah pada tanggal 21 Februari nanti. Oke, Prof, ke depan apa akan yang rencana yang akan dilakukan oleh pihak kampus sehingga kejadian ini ataupun ditemukannya kasus positif COVID-19 secara massal seperti bisa kita katakan seperti itu tidak terjadi lagi nih, Prof? Ya, kita kan selalu terus mengingatkan agar prokes kesehatan baik di proses kegiatan di kampus ya, dan juga mengingatkan pada kita semua mahasiswa, dosen dan tendik, terutama juga aktivitas di luar kampus itu harus tetap juga prokes ya, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian tidak menghadiri tempat-tempat yang mungkin aktivitas yang tidak terlalu diperlukan ya. Ini dalam rangka kita untuk memutuskan ya, jangan sampai ini semakin berkembang ya situasi di kampus ya. Kami yakin mungkin di masyarakat bisa jadi lebih luas ya, karena yang kita amati ini dari kasus yang ada ini 90% itu tidak bergejala ya, 90% tidak bergejala. Mereka semua sehat-sehat saja. Baik, tentu harapan kita semua tanggal 21 Februari pembelajaran secara luring dapat kembali dengan lancar sehingga peristiwa seperti ini tidak ataupun temuan kasus COVID-19 ini tidak ditemukan lagi dan semua mahasiswa dapat menjalani pembelajaran secara sehat baik dosen dan juga staf di USK. Terima kasih Profesor atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Prof.